Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Baqarah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa empat ayat pertama dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan balasan untuk mereka. Bagian yang kedua pada ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang kafir dan balasan bagi mereka. Dan yang ketiga yang kita kaji sekarang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik dan juga balasan untuk mereka. Ayat ini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 8 dan seterusnya. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ayat 8. Dan di antara manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat. Wa ma hum
bimu'minin. Dan tidaklah mereka itu beriman. Ini sifat yang pertama. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka tidak beriman. Ini merupakan sifat orang-orang munafik yang pertama. Nifak itu atau sifat kemunafikan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, huwa izharul khairi wa israrus syarr. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orang munafik itu menampakkan seakan-akan dirinya baik dengan ucapannya, dengan ekspresinya, dengan penampilannya. Padahal hakikatnya tidak begitu. Mereka menampakkan keburukan, menyatakan dirinya beriman, dia ucapkan di hadapan orang-orang lain, orang-orang mukmin, bahwanya dirinya adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal hakikatnya mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidaklah beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifak i'tiqadi. Nifak atau kemunafikan keyakinan. Yang kedua nifak amali. Kemunafikan perbuatan, perilaku. Kalau nifak i'tiqadi ada kemunafikan dari sisi keyakinan. Mereka tidak yakin dengan kebenaran yang mereka ungkapkan, yang mereka nyatakan. Pada hakikatnya mereka menyatakan beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Itu nifak i'tiqadi. Yang kedua nifak amali. Nifak perbuatan. Dari sisi keyakinan masih benar, dia meyakini kebenaran, tapi perbuatannya menyalahi apa yang dia yakini. Dan ini tergolong merupakan perbuatan dosa besar. Kembali kita ke ayat tadi. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman. Dia ucapkan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan hakikat mereka. Wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka itu beriman. Kalimat ini adalah kalimat sisipan. Jumlah i'tiradiyah. Nah, kalimat sisipan di sini fungsinya untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka yang mengakui telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, dijelaskan oleh Allah mereka tidaklah beriman. Ada sebuah pelajaran yang berharga dari kalimat sisipan ini. Allah mengajarkan kepada kita apabila ada sebuah statement, sebuah pernyataan yang salah, fatal, yang keliru, jangan kita biarkan pernyataan itu kemudian menyebar, mengawang-awang, didengar oleh banyak pihak seolah-olah benar. Tapi hendaknya segera kita counter, kita tolak, kita jelaskan. Seperti Allah mengcounter pernyataan orang munafik ini. Kata Allah, tidaklah mereka itu beriman. Begitu pelajarannya. Ketika ada sebuah statement pernyataan yang fatal, yang keliru, janganlah pernyataan itu dibiarkan saja. Tidak ada yang menjelaskan hakikatnya. Itu sifat yang pertama. Mengapa mereka melakukan hal ini? Melakukan kemunafikan. Menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan orang lain. Padahal hakikatnya mereka tidaklah beriman. Dijelaskan pada ayat berikutnya, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dengan pernyataannya itu. Dan juga orang-orang yang beriman. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Bisakah mereka menipu Allah? Ya. Tentu tidak bisa. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak dapat menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak merasakan. Begitulah orang-orang munafik. Mereka melakukan kemunafikannya, menyatakan dirinya beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Allah menjelaskan mereka tidak bisa menipu kecuali
diri mereka sendiri. Dan mereka itu tidak merasakan. Dan di sini kita juga lihat, ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum, itu kalimat sisipan. Ya. Kalimat intinya adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yash'urun. Kalimat sisipan ini fungsinya untuk menjelaskan sebagaimana dikatakan tadi. Ya. Mereka dengan pernyataannya ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Tapi mereka tidak merasakan. Seandainya mereka tahu bahwa dengan menipu Allah, ya, mereka menipu dirinya sendiri, tentu mereka tidak akan melakukan. Tapi mereka tidak merasakan, tidak menyadari tentang hal itu. Ini sifat yang pertama. Kemudian, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengapa mereka melakukan hal itu. Ingin menipu. Tapi sebelum kita lanjutkan, di sini Allah menjelaskan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini alladzina amanu itu disebutkan berdampingan dengan kata Allah. Ini mengisyaratkan bahwa apabila orang-orang yang beriman itu dekat dengan Allah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah mereka tidak akan tertipu, ya, dengan menipu orang-orang yang beriman yang dekat dengan Allah. Tapi realita yang kita jumpai seringkali, banyak orang-orang beriman yang ketika ditipu oleh orang-orang munafik ternyata berhasil tipuan itu. Mengena tipuan itu. Mengapa? Sebabnya karena orang-orang mukmin itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita selalu dekat dengan Allah. Berbagai tipu daya orang-orang munafik itu tidak akan mengena, tidak akan menimpa kita ketika kitanya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak akan dapat menipu kecuali diri mereka sendiri yang tertipu. Allah yang mereka ingin tipu tidak berhasil. Orang-orang mukmin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan bisa ditipu oleh mereka. Dan mereka tidak menyadari. Nah, perbuatan ini sampai mereka lakukan, perlu saudara-saudara ketahui bahwa kemunafikan itu munculnya pada periode Madaniyah.
waktu periode Makkiyah ketika Rasulullah bersama-sama sahabat di Mekah, belum ada kemunafikan. Orang yang memusuhi Islam itu menyatakan permusuhannya terang-terangan. Kenapa? Karena umat Islam masih sedikit. Ya. Belum banyak. Tapi ketika sudah semakin besar jumlah umat Islam, semakin banyak, maka mulai timbul kemunafikan. Karenanya kemunafikan itu timbulnya di masyarakat Muslim yang mayoritas, yang banyak. Mereka yang tidak suka kepada Islam. Mereka yang membenci kebenaran mulai menampakkan seakan-akan mereka mencintai kebenaran, seakan-akan mereka beriman, padahal mereka tidak beriman. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang melatar belakangi timbulnya kemunafikan itu, penipuan itu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, menyatakan dirinya beriman padahal tidak beriman, karena fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini bukan penyakit fisik, sakit hatinya, organ tubuhnya itu sakit, bukan. Tapi yang dimaksud dengan penyakit di hati mereka adalah keraguan. Mereka tidak percaya, ragu-ragu terhadap kepercayaannya kepada Allah dan kepada hari akhirat, kepada rukun iman yang lain. Fi qulubihim maradun, di dalam diri mereka ada penyakit, yaitu keraguan, syak. Fazadahumullahu marad, maka Allah tampakkan penyakit itu kepada mereka. Karena adanya keraguan, maka semakin bertambah keraguan itu pada mereka. Dari Ibnu Abbas, kata beliau, yang dimaksud dengan marad adalah nifak, kemunafikan. Di dalam diri mereka itu, di dalam hati mereka itu ada penyakit, ada kemunafikan. Fazadahumullahu marad, maka Allah tampakkan penyakit itu kepada mereka. Diri mereka yang ragu dengan keraguan itu semakin bertambah ragu lagi. Akibat dari perilaku mereka, hati mereka yang ragu, keraguan yang semakin bertambah ragu, yang mendorong mereka kemudian menyatakan
dirinya beriman padahal tidak beriman, maka mereka itu akan mendapatkan sanksinya, resikonya. Kata Allah, walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Azabun alim bima kanu yakzibun. Dikarenakan kedustaan mereka. Dikarenakan kebohongan mereka itu. Itulah balasan atas kedustaan yang mereka lakukan. Menyatakan dirinya beriman, padahal hakikatnya tidaklah mereka beriman. Sifat yang kedua disebutkan pada ayat 11 dan 12. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan berbuat kerusakan. Kata Abul Aliyah bahwa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan adalah la ta'saw fil ardi. Jangan berbuat maksiat. Setiap perbuatan maksiat dan kufur itu adalah kerusakan. Jadi ketika diingatkan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Apakah kerusakan itu kerusakan fisik ataukah kerusakan moral dengan perbuatan maksiat dan kekufuran? Ketika diingatkan kepada mereka, lalu mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan, kami hanyalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Perhatikan jawaban mereka. Ketika diingatkan, jangan berbuat kerusakan, jangan merusak di muka bumi ini. Mereka mengatakan, kami hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka ketika melakukan perbuatan yang merusak, membangun argumentasi, seakan-akan perbuatannya itu baik, membangun. Padahal pada hakikatnya perbuatannya adalah merusak, merugikan. Perbuatannya adalah kemaksiatan dan kekufuran. Nah, karenanya atas pernyataan ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengkanter
pengakuan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat kerusakan itu. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak menyadari. Itu sifat yang kedua. Orang munafik itu merusak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tufsidu fil ardi, bahwa kerusakannya itu mendunia. Dampaknya itu begitu luas. Jangan berbuat kerusakan di bumi dengan perbuatan maksiatmu, dengan kekufuran kamu. Tapi mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengkantar pernyataan mereka, menolak pernyataan mereka, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka itulah orang-orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak merasakan, tidak menyadari. Begitulah saudara-saudaraku, Allah mengajarkan kepada kita, apabila ada sebuah pernyataan yang salah, yang keliru, orang yang berbuat keburukan menyatakan dirinya adalah orang yang berbuat baik, itu harus dijelaskan segera. Jangan dibiarkan pernyataan itu mengawang-awang sampai kemudian memberikan pengaruhnya kepada orang lain. Tapi segera di-counter, segera ditolak, segera dijelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari atas hal itu.